Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda dari kelas Ekonomi Syariah D dengan nomor induk mahasiswa 40 11 90 123. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai ilmu pengetahuan. Perlu kita ketahui bahwa pengetahuan itu sebenarnya sudah ada sejak kita mulai muncul pertama kali di dunia, atau kita sejak lahir. Sebenarnya pengetahuan itu sudah melekat pada diri kita. Hanya saja kita belum mengetahui cara untuk bisa mendapatkan pengetahuan itu. Untuk bahasa sehari-harinya belum urung Jawa. Nah, seperti itu. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang ada pada diri setiap manusia, baik itu disengaja maupun melalui proses penelitian yang ada sejak kita dilahirkan. Nah, itu pengetahuan. Untuk ilmu pengetahuan itu untuk ilmu pengetahuan yaitu pengetahuan yang kita dapat dari kita melakukan suatu penelitian atau riset atau suatu aktivitas yang memberikan suatu hasil. Ya, hasil itu disebut ilmu pengetahuan. Dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri sebenarnya sudah terjadi sejak zaman nenek moyang kita, bahkan lebih dulu, zaman Yunani, zaman pra-Yunani. Di zaman pra-Yunani itu sudah ditemukan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu filsafat yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan zaman dulu. Bahkan pada zaman Yunani itu ilmu pengetahuan itu sudah diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana dilakukan berdasarkan pengalaman. Jadi setiap hal yang kita lakukan sehari-hari itu sudah berdasarkan terhadap ilmu pengetahuan. Kita sudah pada orang zaman dulu sudah mengetahui ilmu pengetahuan. Bahkan pada zaman itu sudah ditemukan adanya tulisan-tulisan atau angka abjektif, sudah ditemukan. Abjad sudah bisa, orang zaman Yunani kuno itu bahkan sudah menemukan sudah bisa menulis, membuat kalender sendiri, dan banyak lagi. Lalu selanjutnya, setelah pada zaman Yunani itu dilanjutkan zaman Yunani. Pada zaman Yunani sudah banyak ilmu-ilmuwan yang menemukan ilmu pengetahuan malah dijadikan suatu dasar. Contohnya seperti ilmuwan yang bernama Thales yang mempunyai pemikiran bahwa semua hal di dunia itu bersumberkan dari air. Nah, itu pemikiran dari ilmuwan yang bernama Thales. Selanjutnya, setelah zaman Yunani ada zaman abad pertengahan. Pada zaman ini merupakan zaman keemasan filsafat. Sebab pada zaman ini banyak orang itu mempunyai kebebasan mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Jadi pada saat ada suatu pertemuan itu mereka bebas mengutarakan pendapatnya, ide-idenya. Jadi tidak hanya seorang ilmuwan saja yang bisa mengeluarkan ide-idenya, tapi semua orang pada zaman itu juga sudah diperbolehkan. Bahkan pada zaman itu merupakan cikal bakal terbentuknya pemikiran modern. Selanjutnya ada zaman
Renaissance. Zaman Renaissance itu merupakan zaman yang mana mulai munculnya para ahli agama atau para teolog yang mempelajari mengenai ilmu agama. Itu pada zaman Renaissance. Terus muncul ada lagi selanjutnya zaman modern, yang mana zaman modern itu mulai berkembangnya teknologi dari zaman-zaman sebelumnya. Terus mulai banyaknya penelitian ilmiah, dan mulai berkembang pesatnya teknologi juga. Terus dilanjutkan lagi dengan zaman kontemporer, yang mana zaman itu merupakan zaman mulai berkembang pesatnya teknologi serta pengetahuan, hingga sampai sekarang ini kita bisa merasakan pengaruh dari pengetahuan itu. Terkadang kita tidak tahu bahwa sebenarnya pengetahuan itu bisa datang pada diri kita sendiri, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Seumpamanya pada saat kita sedang melakukan suatu aktivitas dan tidak sengaja kita menemukan sebuah pengetahuan. Bahkan ada juga beberapa orang itu bisa memiliki pengetahuan dengan tanpa dia belajar, tanpa melakukan sebuah usaha, dia bisa mempunyai sebuah pengetahuan. Kalau orang zaman dulu menyebutnya sebagai ilmu laduni. Nah, ada juga ilmu pengetahuan itu sudah melekat pada adat istiadat masyarakat, yang mana sudah menjadi aktivitas sehari-hari pada masyarakat, dan kita cuma diajarkan untuk mengikutinya. Terus ada juga saat kita sedang coba-coba melakukan sesuatu, dan coba-coba itu malah menghasilkan suatu pengetahuan. Nah, kita kan itu kan berarti kita tidak sadar, tidak sengaja, nah malah mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sendiri, kalau menurut saya, sejak zaman penjajahan dulu, orang-orang itu sudah mulai belajar dari para penjajah. Seumpama orang Belanda dulu menjajah Indonesia, lah para mbah-mbah dulu kita itu malah belajar dari orang-orang itu, melihat bagaimana orang Belanda itu melakukan suatu hal yang baru. Nah, orang mbah-mbah dulu itu malah belajar dari situ. Ada juga seperti itu. Ada juga perkembangan ilmu agama Islam di Indonesia yang dibawakan oleh Sunan Wali Songo, yang mana muncul dari sejak zaman Hindia Belanda. Dan untuk yang sebenarnya, untuk diri kita sendiri diwajibkan untuk bisa mempunyai ilmu pengetahuan. Walaupun banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu tidak harus mempunyai ilmu pengetahuan, tapi sudah bisa hidup. Nah, itu ada pemikiran seperti itu. Memang terkadang pintar tidaknya seseorang itu juga tergantung pada dirinya masing-masing. Dia mempunyai niat untuk belajar atau tidak. Nah, seperti itu. Dan untuk yang untuk yang bertanggung jawab terhadap perkembangan pengetahuan di Indonesia itu secara keseluruhan para ilmuwan dan cendekiawan. Dan untuk secara personal, ya diri kita masing-masing, mau enggaknya untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Ya, sekian
yang dapat saya sampaikan mengenai pengetahuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga bisa menjadi manfaat dan bisa mudah dimengerti. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.